Ada sebuah penemuan misterius jauh di dalam Laut Merah yang disebut kolam kematian. Wah, sungguh menakutkan. Pada tahun 2020, para peneliti memulai penyelaman ke Laut Merah. Lokasi misi berada di Teluk Aqaba antara Arab Saudi dan Mesir. Menjelang akhir ekspedisi mereka, saat masuk lebih dalam ke perairan yang semakin gelap, mereka melihat rumput laut aneh yang melayang di atas dasar laut. Mereka memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh dan menyelidikinya. Tiba-tiba, mereka menemukan kumpulan air yang aneh dan tidak bergerak di dalam laut. Ini disebut kolam air asin. Pada dasarnya, kolam ini adalah kantong air asin yang berada di dasar laut. Dan ini luar biasa asin. Terkadang airnya bisa 8 kali lebih asin dari air laut itu sendiri. Anehnya, air itu tidak bercampur dengan sekitarnya. Kolam-kolam ini terbentuk jutaan tahun lalu, pada zaman Miosen. Ketika makhluk-makhluk aneh berkeliaran di bumi dan endapan mineral yang terkubur dalam-dalam larut ke dalam laut. Kolam terbesar memiliki luas sekitar 9.941 meter persegi. Sementara itu 3 yang lebih kecil masing-masing berukuran kurang dari 10 meter persegi. Awalnya penemuan ini tidak tampak menakutkan, tapi mengerikannya airnya tidak hanya luar biasa asin, juga tidak mengandung oksigen. Tunggu sebentar, bukankah itu normal untuk sesuatu yang berada di bawah air? Ternyata perairan bumi penuh dengan oksigen, dan setidaknya setengah dari elemen ini di planet kita berasal dari lautan. Sama seperti tanaman di darat, tanaman laut seperti fitoplankton, rumput laut, dan ganggang menyerap sinar matahari dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Mereka melepaskan banyak oksigen ke sekitarnya. Kehidupan laut kemudian memakan setengahnya, jadi hanya sekitar 1/4 dari oksigen yang kita hirup benar-benar berasal dari lautan. Sama seperti kita, makhluk laut juga membutuhkan elemen ini untuk bertahan hidup. Tanpa oksigen, mereka tidak bisa bernapas dan menunjang metabolisme untuk hidup. Itulah kenapa kolam-kolam ini sangat berbahaya bagi sebagian besar dari mereka. Kolam ini seperti genangan sirup kental bagi serangga. Ketika masuk, makhluk-makhluk malang ini langsung sesak dan mati. Itulah sebabnya kolam-kolam ini dikelilingi kuburan hewan laut. Mari kita cari tahu bagaimana kolam ini bisa muncul. Pernah coba membuat es batu dari air asin? Spoiler, itu cukup sulit. Saat menambahkan garam, air akan menjadi lebih sulit untuk membeku. Ini fenomena yang memiliki nama lucu, yaitu depresi titik beku. Itu karena garam mengganggu ikatan hidrogen di antara molekul air. Saat akhirnya membeku, benda-benda seperti partikel, kotoran, atau garam yang terlarut akan terdorong ke samping. Akibatnya, garam seperti diperas keluar dari kristal es dan terperangkap di dekat tepian dalam gelembung-gelembung kecil atau kantong-kantong. Hal serupa terjadi di lautan ketika air laut mulai membeku di bawah lapisan kutub yang sangat dingin. Garam tidak ikut membeku bersama air. Sebaliknya, garam akan terdorong keluar, membentuk cairan yang sangat asin dan dingin, yaitu air garam. Kemudian, ini tenggelam ke dasar laut. Dalam skala besar, semua proses ini juga membantu terbentuknya arus. Meskipun sangat berbahaya, kolam-kolam ini masih penuh dengan kehidupan mikroba. Karena mikroba tidak peduli dan bisa bertahan hidup di mana saja. Ada lapisan mikroba tebal di dalam air asin. Ada juga beberapa makhluk penyuka garam seperti udang dan belut yang berada di tepi kolam. Mereka sangat menyeramkan, menunggu untuk menangkap mangsa yang berani mendekati kolam kematian yang beracun. Kedengarannya menjijikan, tapi penemuan ini memberi kita beberapa wawasan menarik tentang bagaimana kehidupan mungkin berasal dari bumi. Kita sudah tahu dari teori evolusi bahwa kita berasal dari lautan. Tapi sekarang para ilmuwan berpikir bahwa kehidupan mungkin bermula di laut dalam, di tempat yang sangat gelap dan tanpa oksigen. Kolam air garam ini seperti kapsul waktu, menjadi salah satu temuan yang paling mendekati bumi purba. Kolam-kolam ini bisa memberitahu kita tentang sejarah gempa bumi, banjir, tsunami, dan banyak lagi. Sebagai contoh, kolam air asin memiliki jejak-jejak curah hujan yang terjadi lebih dari 1000 tahun lalu. Kolam itu juga bisa membantu kita mencari kehidupan di planet-planet lain yang kaya air. Sebagai contoh, Mars kemungkinan besar pernah memiliki lautan yang sangat luas. Sekarang, para ilmuwan NASA ingin mengirimkan instrumen khusus yang disebut HABIT untuk misi khusus di planet merah.
yaitu mempelajari hal-hal yang mirip dengan kolam air asin. Ini akan memberi tahu kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan muncul dan bertahan di alam semesta. Ada banyak hal yang belum dijelajahi dan menarik di Laut Merah. Itulah sebabnya para ilmuwan melakukan yang disebut ekspedisi dekade dan menghabiskan waktu sekitar 5 bulan untuk menjelajahi tempat ini. Ekspedisi ini diluncurkan oleh National Center for Wildlife. Mereka membuat begitu banyak penemuan luar biasa hingga sekarang kita memiliki 77 makalah penelitian baru. Sebagai contoh, mereka menemukan lebih dari 10 lubang biru, yaitu lubang runtuhan bawah laut yang menjadi rumah bagi ekosistem unik. Mereka juga mendapati lumba-lumba bisa menggunakan lubang biru untuk melindungi anak-anak mereka dari predator. Para ilmuwan juga menemukan jejak hiu putih besar, komunitas ikan lentera laut dalam yang hidup dalam kondisi minim oksigen, dan bahkan spesies karang baru. Ini adalah karang laut dalam paling tangguh yang juga dapat hidup dengan baik tanpa oksigen, seperti mikroba yang tadi kami sebutkan. Ngomong-ngomong, penelitian juga menunjukkan kepada kita beberapa ventilasi panas kuno baru dan gumpalan besar formasi mikroba di dekat Pulau Farasan. Percayakah kamu bahwa dengan semua tadi kita baru menjelajahi 5% dari lautan? Lautan dibagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan kedalaman. Setiap lapisannya lebih gelap dan lebih terisolasi dari sinar matahari saat kita masuk lebih dalam. Tempat-tempat yang tak terjangkau sinar matahari sangatlah menakutkan. Lapisan yang menyenangkan dan lucu dengan lumba-lumba dan penyu disebut zona epipelagik atau sinar matahari. Lapisan ini sangat tipis, tapi kedalamannya sekitar 198 meter. Lalu ada zona mesopelagik atau zona senja. Ini lapisan tempat hidup gurita, hiu, dan hewan penyendiri lain yang misterius yang mencakup hingga 914 meter ke bawah. Kemudian kengerian dimulai setelah yang satu ini. Kita menemukan zona batial atau tengah malam. Zona ini mencapai nyaris 4000 meter di bawah permukaan, seperti setengah dari Everest di atasmu. Disinilah ada ikan bluefish, cumi-cumi, dan ikan pengail yang terkenal. Di bawahnya ada zona abisal. Kedalamannya mencapai sekitar 6000 meter. Karena tidak banyak sinar matahari atau oksigen, seperti yang kami sebutkan, sebagian besar makhluk di sini cukup kecil, seperti cacing tabung dan udang. Kegelapan terus berlanjut hingga kita tiba di tempat paling menakutkan di planet ini, yang penuh dengan parit yang terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik, yaitu zona Hadal. Dinamai sesuai dengan nama Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Seperti halnya dunia Hades yang gelap, terpencil, dan terlindungi, zona Hadal adalah bagian lautan yang paling dalam dan paling menyedihkan. Dimulai dari kedalaman sekitar 6000 meter dan bisa turun hingga 10.900 meter atau lebih. Palung Mariana yang terkenal juga termasuk dalam zona ini. Hanya 3 orang dalam sejarah yang pernah menjelajahi kedalaman ini secara langsung, menjadikannya salah satu tempat yang paling jarang dijelajahi dan paling misterius di planet kita. Namun meskipun tekanannya sangat tinggi, suhunya nyaris membeku dan gelap total. Masih ada makhluk yang bisa bertahan hidup di sini, seperti amfipoda, makhluk yang memakan material mati yang tenggelam dari atas, dan ikan siput zona Hadal yang hidup di kedalaman hingga 8.230 meter. Dulu para ilmuwan berasumsi bahwa jika tidak ada sinar matahari, maka tidak akan ada banyak oksigen di sekitarnya. Namun suatu hari, sebuah tim peneliti memutuskan untuk mengukur kadar oksigen di salah satu zona dalam tersebut. Yang mengejutkan, kadarnya sangat tinggi. Mereka memeriksa peralatannya mengira ada kerusakan, tapi ternyata tidak. Semua sensor menunjukkan hal yang sama. Ternyata oksigen itu dihasilkan oleh bebatuan. Batuan kecil seukuran kentang di dasar laut ini disebut nodul polimetalik. Nodul ini kaya akan logam seperti tembaga, nikel, dan kobalt, dan pada dasarnya mereka seperti baterai kecil. Ketika kamu menaruh baterai dalam air asin, baterai tersebut bisa menghasilkan gelembung gas, sebuah proses yang disebut elektrolisis. Dengan cara yang sama, batuan ini menciptakan arus listrik kecil yang cukup kuat untuk menghasilkan gas yang sama, memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Ini pertama kalinya kita melihat oksigen diproduksi oleh mineral tak hidup. Inilah yang sekarang disebut oleh para ilmuwan sebagai oksigen gelap. Ternyata
Sekitar setengah dari spesies laut besar atau megafauna hidup hanya dengan oksigen gelap saja. Semua penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang di mana dan bagaimana kehidupan bisa berevolusi. Artinya, kita mungkin bisa menemukan kehidupan di planet atau satelit lain yang memiliki kondisi oksigen rendah, seperti Enceladus atau Europa, bulan-bulan Jupiter dan Saturnus yang memiliki banyak sekali air beku. Wow! Para ilmuwan menemukan sesuatu mirip Atlantis di dekat Australia. Dulu ada sebuah benua yang sekarang berada di bawah air, inilah yang terjadi padanya. Sekitar 70.000 tahun lalu, pada zaman es terakhir, ada sebuah daratan besar yang disebut Sahul. Letaknya di Samudra Pasifik Barat Daya, superbenua kuno ini menghubungkan apa yang sekarang kita kenal sebagai Australia, Papua Nugini, Tasmania, dan Kepulauan Aru dalam satu daratan raksasa. Bayangkan hutan hujan tropis yang rimbun dikelilingi pegunungan indah. Pegunungan tertinggi di Sahul berada di daratan tinggi Papua Nugini dengan puncaknya yang mencapai lebih dari 3.900 meter. Tempat yang indah ini merupakan rumah dari berbagai hewan unik yang sebagian besar makhluk berkantung, tapi saat itu tidak hanya ada koala dan kanguru, Sahul dipenuhi berbagai jenis hewan pemakan rumput, penggali liang, pemakan bangkai, dan predator. Tempat ini adalah rumah bagi Diprotodon besar, Thylacoleo pemburu yang kuat, dan Megalania yang mengerikan, makhluk yang jauh lebih besar dari kadal yang hidup saat ini. Itu tempat yang unik karena di bagian dunia lain dipenuhi oleh hewan-hewan placentalia pada saat itu seperti serigala, gajah, dan manusia. Di Sahul, satu-satunya mamalia normal adalah kelelawar dan hewan pengerat. Tapi tidak semua bagiannya sama. Wilayah Timor, Arafura, dan Carpentaria ditutupi sabana panas dan hutan kering. Wilayah ini tampak seperti Australia modern, gurun pasir panas dengan semak belukar, padang rumput, dan hutan beriklim sedang di sepanjang pantai timur. Saat itu orang-orang bermigrasi ke seluruh dunia. Mereka melakukan perjalanan yang luar biasa dari Asia Tenggara ke Sahul dan pertama kali tiba di sini sekitar 60 hingga 45 ribu tahun lalu. Mereka kebanyakan berjalan kaki dan menyeberangi lautan menggunakan rakit bambu dan perahu sederhana. Mereka datang dari sebuah daratan kuno yang disebut Sunda yang mencakup sebagian wilayah Asia Tenggara. Mereka melakukan perjalanan melintasi serangkaian pulau yang dikenal sebagai Wallacea dan akhirnya menyebar ke Sahul. Ini bukanlah perjalanan mudah. Sahul sangat besar, sekitar 10,6 juta kilometer persegi. Ini lebih besar dari Amerika Serikat atau Kanada, membentang dari Khatulistiwa hingga sekitar bagian selatan Selandia Baru. Jadi mereka tiba di tempat yang sekarang disebut Australia dan menjadi orang pertama di sana. Para ilmuwan menduga Sahul memiliki populasi 0,5 juta jiwa. Kita telah menemukan lukisan gua yang berasal dari sekitar 40.000 tahun lalu. Lukisan ini menggambarkan adegan berburu dengan anoa atau miniatur kerbau yang berhadapan dengan figur manusia dan hewan. Para peneliti berusaha memahami bagaimana para pemukim awal ini melintasi Sahul dan di mana kita bisa menemukan bukti arkeologis dari perjalanan mereka. Untuk itu mereka menciptakan model evolusi lanskap. Simulasi menunjukkan bagaimana Sahul berubah antara 75.000 hingga 35.000 tahun lalu. Simulasi ini menunjukkan rute migrasi potensial dan situs-situs arkeologi. Manusia kemungkinan besar melakukan perjalanan di sepanjang garis pantai dan sungai. Tapi bagaimana Sahul bisa tenggelam di lepas pantai Australia mirip dengan mitos Atlantis? Selama zaman es terakhir, sebagian besar air di bumi terkurung di dalam lapisan es serta gletser yang besar. Permukaan air laut jauh lebih rendah daripada saat ini. Setelah itu suhu global meningkat, lapisan es mencair dan permukaan air laut naik, membanjiri jembatan darat yang dulunya menghubungkan berbagai bagian Sahul dan sekitar 8.000 tahun lalu, Papua Nugini terpisah dari daratan Australia. Sekitar 6.000 tahun lalu, Tasmania melakukan hal yang sama.
kita masih bisa menjelajahi bagian bawah laut Sahul berkat teknologi baru. Penyelam menjelajahi dan mengumpulkan sampel langsung dari dasar laut. Drone bawah air dapat menjelajahi tempat-tempat yang terlalu dalam atau berbahaya untuk dijelajahi manusia. Dengan pemetaan sonar, para ilmuwan menggunakan gelombang suara untuk membuat peta dasar laut. Ini seperti menggunakan gema untuk melihat apa yang ada di bawah air. Gelombang suara memantul dari dasar laut dan kembali lagi membantu kita membuat gambaran seperti apa bentuknya. Jauh di bawah air, para arkeolog telah menemukan peralatan batu dan artefak lainnya. Mereka juga menemukan fosil hewan seperti Diprotodon dan Thylacoleo. Dengan mengamati medan bawah laut Sahul, mereka mengetahui tentang sungai, danau, dan garis pantai kuno yang ada selama zaman es. Tapi Sahul bukanlah satu-satunya benua bawah laut. Sahul bukan satu-satunya permata tersembunyi di Asia Tenggara, ada juga Sundaland, sebuah tempat yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan beberapa pulau lainnya. Tempat ini sangat luas pada zaman es, tapi sekarang hampir sepenuhnya berada di bawah air. Hampir, tapi tidak seluruhnya, bagian di atas lautan penuh dengan kehidupan. Kalau kamu menyukai burung, datang deh ke tempat ini. Di sini ada hampir 1/5 spesies burung di dunia. Kamu bisa melihat burung berwarna-warni seperti elang Jawa dan jalak Bali di antara rimbunya hutan. Tempat ini juga merupakan rumah bagi 1/4 spesies ikan di dunia. Perairan Sundaland adalah surga bagi kehidupan laut. Bahkan hewan yang paling eksotis sekalipun seperti arwana Asia. Tempat ini juga penuh harta karun berupa bunga. Di sini kamu bisa menemukan Rafflesia dan Titan arum, bunga terbesar di dunia. Hal ini membuatnya sangat mirip dengan Selandia. Selandia adalah sebidang tanah yang panjang dan sempit, sekitar setengah dari luas Australia. Pulau ini terpisah dari Antartika sekitar 100 juta tahun yang lalu. Sama seperti Sundaland, pulau ini tidak sepenuhnya di bawah air, 7%-nya berada di atas permukaan laut. Bagian kecil yang mencuat inilah yang sekarang kita sebut sebagai Selandia Baru, bersama dengan Pulau Stewart dan beberapa pulau kecil lainnya. Bagian-bagian Selandia ini subur dan hangat. Daerah ini penuh dengan gunung berapi, pegunungan, geyser alami yang indah, dan mata air panas. Penduduk setempat suku Maori menggunakan mata air panas untuk memasak, dan orang-orang menempatkan jagung, telur, dan sayuran di dalam keranjang dan menurunkannya langsung ke mata air panas. Terkadang mereka memasak makanan di dalam lubang oven menggunakan batu yang dipanaskan. Dunia tersembunyi lainnya dikenal sebagai Argoland. Daratan misterius ini dulunya bagian dari Australia saat dinosaurus masih hidup. Hal ini membuat para ilmuwan penasaran selama beberapa dekade. Mereka tahu pulau ini ada karena meninggalkan hamparan besar di dasar Laut Purba, daratan Argo-Abyssal. Sekitar 155 juta tahun lalu, benua ini memisahkan diri dari Australia. Benua ini hanyut ke arah utara, dan ketika mencapai Asia Tenggara, benua ini lenyap begitu saja. Para ilmuwan tidak tahu kemana perginya, tapi baru-baru ini mereka akhirnya menemukan sisa-sisanya. Ternyata bagian bawah Argoland mulai tenggelam ke dalam palung Sunda, sebuah lubang samudra yang sangat dalam. Kerak bumi tenggelam ke dalam mantel, sementara itu bagian atas Argoland terdorong ke atas, menyambar bebatuan yang lebih mudah di daratan. Karena itu Argoland terpecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Potongan-potongan ini membentuk bagian dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Sisa-sisanya terkubur di bawah Indonesia dan Myanmar. Bayangkan sebuah daratan kolosal sebesar Greenland, Greater Adria, perjalanannya dimulai sekitar 240 juta tahun lalu ketika memisahkan diri dari super benua Gondwana. Ia mulai bergerak ke utara, dan setelah 100 juta tahun menikmati lautan yang hangat, tiba-tiba dia menabrak Eropa dan hancur berkeping-keping. Sebagian besar kepingan-kepingan itu masuk ke dalam mantel bumi, tapi ada juga yang terkikis dan menjadi bagian dari barisan pegunungan seperti pegunungan Alpen.
Saat ini sisa-sisa Greater Adria tersebar di lebih dari 30 negara dari Spanyol hingga Iran. Itulah kenapa sangat sulit dicari. Seychelles juga pernah menjadi bagian dari Gondwana. Ya, pulau-pulau indah ini berada di atas benua kuno. Kita tahu banyak tentangnya karena singkapan granitnya yang memukau. 100 tahun lalu, Alfred Wegener menemukan pergeseran benua, tapi tidak ada yang mempercayainya. Singkapan granit ini membantunya membuktikan dia tidak gila dan lempeng tektonik benar-benar bergerak. Seychelles memisahkan diri dari India dan Madagaskar, akhirnya menjadi penyendiri di Samudra Hindia. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa gunung berapi yang sangat aktif di perangkap Deccan. Pulau-pulau ini menjadi rumah bagi spesies unik baik di daratan maupun terumbu karang di dekatnya. Mauritius terpisah dari India setelah kepunahan dinosaurus. Sepanjang perjalanannya, ia meregang menjadi bentuk yang panjang seperti pita dan juga pecah berkeping-keping. Sekarang semuanya tersebar di bawah Samudra Hindia. Para ilmuwan menemukan tanah yang hilang ini dengan mempelajari kristal kecil dan kuno yang disebut zirkon. Zirkon ini seperti kapsul waktu, asalnya dari 660 juta hingga 2 miliar tahun lalu. Itu bahkan lebih tua dari Mauritius sendiri. Kristal-kristal kuno ini mengisyaratkan bahwa ada Atlantis lain di suatu tempat di dekatnya. Ternyata ada banyak benua tersembunyi di seluruh dunia, dan mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi di masa depan. Musim panas. Pantai kulit coklat yang sempurna dan Tonggeret yang berdengung begitu keras hingga kamu hampir tidak bisa mendengar dirimu sendiri berpikir. Mungkin hanya saat itu kita memikirkannya, namun semuanya akan berbeda pada tahun 2024. Jutaan bahkan miliaran Tonggeret diam-diam menunggu di bawah kaki kita untuk menunggu hari yang sempurna untuk muncul. Kiamat Tonggeret akan segera terjadi, dan terakhir kali kita menghadapi situasi yang menakutkan seperti ini adalah pada tahun 1803. Tonggeret telah ada selama sekitar 5 juta tahun dan ada lebih dari 3.000 spesies di dunia. Di AS bagian timur, pada dasarnya ada 2 jenis yang berbeda. Pertama, Tonggeret tahunan. Ini adalah Tonggeret yang mungkin kamu dengar selama musim panas. Meskipun mereka memiliki nama ini, bukan berarti mereka benar-benar memiliki siklus hidup tahunan. Nimfa, sebutan untuk bayi Tonggeret, dapat menghabiskan waktu hingga 5 tahun di bawah tanah sampai mereka muncul. Jenis kedua adalah Tonggeret periodik yang merupakan spesies berbeda yang muncul setiap 13 atau 17 tahun. Faktanya, ini adalah siklus hidup terpanjang dari semua serangga di dunia. Pada tahun 2024 akan terjadi peristiwa sinkronisasi yang disebut orang sebagai kiamat Tonggeret. Kali ini, 2 induk Tonggeret yang berbeda akan menyelaraskan siklus hidupnya. Jadi, induk 13 yang muncul setiap 17 tahun dan induk 19 muncul setiap 13 tahun akan muncul pada waktu yang sama. Situasi ini sangat langka dan tidak akan terjadi lagi selama 221 tahun lagi. Kita berbicara tentang miliaran serangga yang muncul di seluruh Midwest dan Tenggara Amerika Serikat. Semuanya mungkin akan dimulai pada akhir April dan berlangsung sekitar 6 minggu. Diperkirakan satu jenis Tonggeret akan muncul sebagian besar di Illinois. Sementara jenis lainnya mungkin mencakup area yang lebih luas, termasuk Missouri, Louisiana, North Carolina, dan Illinois. Ya, ternyata kedua induk Tonggeret ini berbagi wilayah geografis. Jadi jika kamu tinggal di Illinois, kamu akan mendapat 2 keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk Indiana. Sekarang kamu mungkin bertanya pada diri sendiri apa yang dilakukan Tonggeret-Tonggeret ini selama 17 tahun. Selain, entahlah, merencanakan kiamat mereka, ya, mereka hidup di bawah tanah tanpa sinar matahari. Tapi mereka tidak tidur. Mereka sangat sadar dan aktif dalam bentuk nimfa mereka, menggali terowongan dan memakan getah dari akar pohon. Ketika mereka mencapai usia 17 tahun, mereka memeriksa apakah suhu cocok bagi mereka untuk muncul. Dan mereka sangat pemilih dalam hal ini. Mereka hanya muncul ketika suhu 20 cm di bawah tanah mencapai 18 derajat Celcius. Itulah mengapa Tonggeret di berbagai bagian Amerika Serikat muncul pada waktu yang berbeda. Tanah di Virginia mungkin mencapai suhu ideal sebelum tanah di Illinois misalnya. Tetapi satu hal yang pasti,
Setelah suhu yang tepat ditetapkan, semua tonggeret di area tertentu akan merasakannya, dan mereka akan melakukan perjalanan ke permukaan bersama-sama. Mereka akan mulai dengan menggali jalan keluar dari tanah dan mencoba memanjat secepat mungkin ke struktur vertikal terdekat, seperti pohon. Sesampainya di sana, mereka akan melepaskan kerangka luarnya dan memperlihatkan sayapnya sebagai serangga dewasa. Perjalanan ini memiliki satu tujuan saja, untuk bereproduksi. Dan untuk itu, mereka akan terlibat dalam pencarian pasangan yang berisik. Kiamat tonggeret akan segera terjadi. Aku tahu, ini sedikit menghebohkan, bukan? Kamu tidak perlu takut, karena tonggeret tidak berbahaya sama sekali. Mereka tidak menggigit atau menyengat. Tonggeret bahkan tidak berbahaya bagi tanaman kebunmu. Mereka hanya berisik. Jadi dengan adanya miliaran tonggeret yang muncul dari bawah tanah, suara mereka akan membuat banyak orang menjadi gila karena suara tersebut berlangsung selama 3-4 minggu. Apa yang membuat tonggeret begitu berisik pada dasarnya adalah karena mereka memiliki alat musik bawaan di dalam tubuh mereka. Di satu sisi perutnya, mereka memiliki struktur eksoskeletal keren yang disebut timbal. Ketika tiba waktunya untuk bersuara, mereka melenturkan dan mengendurkan otot-otot di sekitar timbal. Frekuensi kontraksi ini sangat cepat, hingga 480 kali per detik. Begitu cepatnya sehingga telinga manusia menganggapnya sebagai suara yang terus-menerus. Dengan menggunakan timbal, jangkrik menghasilkan suara kicauan, klik, atau gertakan. Dengungan bernada tinggi atau lagu kawin mereka bisa mencapai 100 desibel. Ini seperti mendengarkan suara sepeda motor atau jackhammer tanpa henti, atau setidaknya sampai siklus hidup mereka berakhir. Para ahli memiliki saran bagi mereka yang memiliki pendengaran sensitif. Kamu dapat menjauhkan diri dari lingkungan tertentu untuk mengurangi paparan kebisingan. Dengan kata lain, jangan mendekati tonggeret. Salah satu konsekuensi yang menjijikkan dari kiamat tonggeret adalah bahwa orang mungkin akan menghadapi banyak, dan maksudku banyak, bangkai serangga yang berserakan di tanah. Dan sekumpulan kerangka luar yang menutupi pepohonan dan semak-semak. Ditambah lagi ketika kehidupan singkat tonggeret dewasa akan berakhir, mereka cenderung jatuh ke tanah, mendarat dengan posisi tengkurap dan tetap diam, kecuali jika ada 1 atau 2 kali kedutan, dan hal itu bisa sedikit mengganggu. Jika kamu merasa jijik hanya dengan membayangkan hamparan karpet eksoskeleton yang renyah, aku harus mengatakan bahwa tidak semua orang merasakan hal yang sama. Sebagian orang sangat terpesona dengan serangga ini. Sampai-sampai ada kelompok yang merencanakan liburan untuk mengamati fenomena langka ini dari dekat. Ada juga aplikasi bernama Cicada Safari yang memetakan wilayah jelajah serangga dengan memungkinkan orang agar mengambil gambar dan melaporkan penampakan tonggeret. Ini bukan sekadar hobi. Aplikasi ini membantu para ilmuwan untuk memahami bagaimana tonggeret beradaptasi selama siklus ini dan apa langkah mereka selanjutnya. Selain penggemar serangga dan tonggeret yang sebenarnya, tentu saja ada satu hal lagi yang akan sangat senang dengan peristiwa kelahiran kembar ini, yaitu alam. Ketika serangga-serangga itu muncul di atas tanah, mereka tidak hanya menyediakan makanan bagi predator seperti burung, tetapi juga melayani fungsi vital dengan menganginkan tanah dan membantu akar mendapatkan oksigen. Jadi apa yang terjadi setelah mereka semua bangkit? Mari kita ambil 2 tonggeret ini sebagai contoh. Si jantan bernyanyi dan si betina menyukai lagu istimewanya. Mereka jatuh cinta dengan caranya sendiri. Dan yang kumaksud adalah bertelur di lubang-lubang pohon. Jadi mereka terus melakukan hal itu selama beberapa minggu hingga sang betina bertelur sekitar 600 telur. Setelah itu pekerjaan mereka selesai. Jadi ini seperti akhir yang menyedihkan dari kisah Romeo dan Juliet. Mereka berdua kehilangan nyawa. Dan itulah mengapa kiamat tonggeret berakhir dengan tumpukan kerangka luar di tanah. Sekarang mari kita bahas tentang bayi-bayi mereka. 6 minggu kemudian, telur-telur itu akan menetas dan bayi-bayi tonggeret akan jatuh ke tanah. Mereka akan melanjutkan tradisi tonggeret dengan menggali diri mereka sendiri ke dalam tanah, seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka saat masih kecil. Nimfa-nimfa ini akan tetap berada di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun ke depan sampai mereka bangkit kembali. Kamu mungkin telah memperhatikan bahwa aku selalu mengatakan 13 tahun dan 17 tahun tanpa menambahkan kata-kata seperti sekitar atau kira-kira. Itu karena siklusnya hampir sama dengan jarum jam.
dan cukup rumit untuk menjelaskan bagaimana Tonggeret mengetahui dengan tepat berapa tahun yang telah berlalu. Banyak ilmuwan berspekulasi bahwa Tonggeret memiliki semacam jam molekul internal. Kamu tahu bagaimana pohon mengalami siklus musiman, bukan? Selama proses ini, komposisi getah pohon berubah dan nimfa Tonggeret di bawah tanah memakan getah tersebut. Jadi mungkin inilah cara lingkungan memberi mereka petunjuk tentang berlalunya waktu. Pada saat pohon-pohon menyelesaikan siklus musiman mereka yang ke-17, Tonggeret mendapatkan petunjuk terakhir. Inilah saatnya untuk muncul. Meskipun ini adalah pemikiran yang menarik, namun belum ada teori yang terbukti. Sementara kita menunggu penjelasan yang tepat, persiapkan dirimu untuk menghadapi kiamat Tonggeret dengan membeli headphone peredam bising, penyumbat telinga, atau mesin white noise. Jika kamu masih merasa jijik dengan penampilan mereka dan rencanamu adalah melakukan perjalanan jauh, jangan khawatir. Ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya kamu harus melakukannya, karena kejadian double induk berikutnya hanya akan terjadi pada tahun 2245. Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan paneku. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat.
Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet.
Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya. Tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Gurun Sahara sangat luas, mencakup 8% wilayah dunia. Lebih besar dari Amerika Serikat atau Tiongkok. Yang mengejutkan, Sahara bukanlah gurun terbesar di dunia. Gurun ini merupakan yang terbesar ketiga setelah Antartika dan Arktika. Tapi Sahara jelas gurun terpanas. Suhu di sana mencapai 57 derajat Celcius. Tempat ini memiliki beberapa bukit pasir paling menakjubkan yang pernah kamu lihat, menjulang hingga 450 meter tingginya. Tapi yang menakutkan, ada risiko bukit pasir ini akan terus menyebar hingga menutupi seluruh dunia. Mengejutkannya, pengaruh gurun Sahara mencakup jauh melewati perbatasannya. Debunya yang terbawa angin kencang sampai ke Inggris dan ke seluruh benua Eropa, terutama di musim dingin. Debu yang mengendap di tanah saat hujan turun ini sudah jadi pemandangan yang tidak asing lagi bagi penduduk Inggris dan sering meninggalkan noda merah pada mobil. Keterkaitan antara Sahara, Inggris, dan Eropa ini menjadi pengingat akan jangkauan global dari fenomena lingkungan. Kamu mungkin berpikir ini bukan masalah besar, tapi hal ini bisa mengubah Eropa menjadi padang pasir, membuat tanahnya menjadi tidak subur dan berkurangnya makanan bagi penduduk Eropa. Tanah adalah aspek fundamental dari keberadaan manusia, sama pentingnya dengan air bersih dan udara. Tanpa tanah, kita tidak akan memiliki apa-apa selain lanskap yang tandus. Gurun Sahara telah berhasil melintasi Laut Mediterania. Hal ini mengkhawatirkan dan bisa mengubah lanskap selamanya. 1/5 wilayah Spanyol telah berubah menjadi gurun. Korban berikutnya adalah Italia, yang juga menghadapi masalah penggurunan. Bahkan hampir semua negara Eropa memiliki masalah yang sama. Menurut seorang ahli, tanah yang tidak berubah selama hampir 2000 tahun ini sebagian besar akan menjadi bebatuan dan tidak ada lagi orang yang tinggal di sana. 60% tanah di Moldova sudah hilang dan masalahnya telah meluas melintasi Laut Hitam. Pasir telah mencapai Tiongkok dan Mongolia, ribuan mil jauhnya dari gurun Sahara. Semua ini menyebabkan kerugian sebesar $4 miliar per tahun. Ancaman ini begitu signifikan hingga bahkan PBB telah mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasinya sesegera mungkin. Italia mengirimkan bantuan ke Afrika untuk menghentikan perluasan gurun Sahara. Jika proses ini tidak berhenti dalam 10 tahun ke depan, jutaan orang akan dipaksa meninggalkan rumah mereka. Gurun Sahara meluas sekitar 48 km per dekade. Kamu bisa menghitungnya untuk tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menutupi Eropa. Sejak tahun 1920, gurun Sahara telah meluas sekitar 10%. Tapi harapan masih ada, karena lebih dari 172 negara telah bergabung untuk menghentikan penggurunan dunia.
Program Pangan Dunia adalah proyek yang bertujuan untuk bantu mengembalikan lahan hijau yang pernah ada di Sahara. Ketika mereka memberitahu orang-orang yang tinggal di Sahara tentang upaya yang akan dilakukan, mereka ditertawakan dan hal itu dianggap mustahil. Namun, ketika ada tujuan yang jelas, hal yang mustahil menjadi mungkin. Jika kita melakukan perjalanan kembali sekitar 5.000 tahun ke masa lalu, kita akan melihat hutan indah dengan pepohonan dan rerumputan yang subur. Iklim Afrika telah berubah selama 21.000 tahun, dari daratan hijau subur menjadi padang pasir yang tidak bisa dihuni. Hal ini berkaitan dengan rotasi bumi dan angin muson yang membawa air ke benua yang kering ini. Namun, dengan bantuan para ilmuwan dan beberapa trik cerdas, kita bisa mengembalikan pepohonan dan menghentikan Sahara. Sungai Senegal menjadi perbatasan antara Gurun Sahara, kota Senegal, dan Mauritania. Ketika melihat area ini dari luar angkasa, kamu akan mendapati bagaimana gurun pasir meluas hingga ke Senegal karena vegetasi di sepanjang tepi sungai hampir tidak ada. Hutan dapat berfungsi sebagai penghalang, mencegah pasir tertiup angin dan gurun tidak meluas. Sebuah upaya untuk menciptakan tembok hijau besar sedang dilakukan, dan cara melakukannya cukup mengesankan. Tidak ada yang tumbuh di area yang saat ini direstorasi selama lebih dari 40 tahun, membuat penduduk setempat mencari tempat lain untuk tinggal. Orang-orang sangat senang ketika mereka melihat lahan tersebut dapat dipulihkan. Mereka sangat berkomitmen dan belajar untuk mengolah tanah dan menanam makanan. Saat ini, lebih dari 300 km persegi telah dipulihkan dan diubah menjadi wilayah hijau subur. Wilayah Sahel berada di titik awal penggurunan dan sangat penting untuk membangun tembok hijau di daerah itu terlebih dulu. Tidak sulit untuk membuat tembok ini karena hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana. Tanah di sana terpanggang matahari dan sekeras balok beton. Jika pernah menuangkan air ke atas beton, kamu akan tahu bahwa air akan mengalir begitu saja. Air itu tidak berhenti di satu tempat, jadi mereka harus membuat penahan air berbentuk setengah lingkaran yang akan menahan air untuk menutrisi tanaman. Ketika tahu tentang cara kerja penampung setengah lingkaran ini, kamu mungkin berkata, kenapa itu tidak terpikirkan dari dulu? Sebenarnya teknik ini sudah kuno dan pernah diterapkan di Sahel. Tapi, teknik ini hilang seiring waktu. Ketika hujan turun, air dikumpulkan ke dalam penampung setengah lingkaran yang dibuat sedikit lebih rendah dari tanah di bawah garis kontur. Ada juga semacam tepian di ujung penampung yang mencegah air meluap. Dan di tengah-tengahnya ada tanaman yang senang karena memiliki banyak air untuk tumbuh subur. Selain itu, sangat penting untuk menanam tanaman asli yang terbiasa dengan kondisi yang keras, seperti sorghum dan millet. Tanaman ini telah bertahan hidup di sana selama ribuan tahun dan menghasilkan biomasa dalam jumlah baik, yang berarti lahan dapat direhabilitasi lebih cepat dan orang-orang akan lebih cepat mendapat makanan. Air yang akan masuk ke penampung tidak akan hilang. Air tersebut akan menembus tanah dan mengisi air bawah tanah. Hal ini akan memastikan bahwa air tanah tidak akan pernah habis dan generasi mendatang akan memiliki air yang bisa digunakan. Teknik penanaman cerdas ini tidak terbatas pada penampung setengah lingkaran. Orang-orang juga membuat garis-garis dan menanam berbagai sayuran seperti tomat. Selanjutnya, ada tempat-tempat yang hanya untuk pohon seperti lemon atau jeruk. Setelah hari yang panjang dan panas, tidak ada yang lebih nikmat dari limun dingin yang baru dibuat. Pepohonan juga akan melindungi tanah dan jika beruntung akan ada hutan baru di Gurun Sahara. Tujuannya adalah untuk meniru dinamika hutan, mulai dengan tanaman kecil dan secara bertahap berkembang ke tanaman lebih besar yang lebih bermanfaat. Mereka menargetkan untuk menanam lebih dari 10.000 pohon. Saat ini banyak orang meninggalkan Sahara setelah musim hujan untuk pergi ke kota atau meninggalkan Afrika. Pada musim ini, desa-desa seperti kota hantu, hanya hewan yang bisa ditemukan di sana. Kebanyakan orang pergi. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tidak ada yang mau tinggal di padang pasir yang tandus. Untungnya dengan semua teknologi lama yang telah dikembangkan ini, banyak orang perlahan tapi pasti kembali ke tanah mereka dan mulai bertani. Hal terbaik adalah tidak ada musim dingin yang brutal, sehingga tanaman tumbuh sepanjang tahun.
dan penduduknya bisa selalu memiliki makanan. Orang-orang bisa lebih bersosialisasi karena sekarang semua menetap di desa mereka dan tidak banyak bepergian. Jika proyek ini berhasil, Afrika akan terselamatkan dan dunia tidak akan berubah menjadi gurun raksasa. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui, dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak, kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti panekuk, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun, para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini, ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh. Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya. Seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia. Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama. Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah. Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi.
Ledakan itu terjadi di ruang di antara dua galaksi, lebih tepatnya sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara dua bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan. Kemungkinan lain ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transien optik biru cepat bercahaya. Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika. Bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrem, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suaranya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam. Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu. Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili. Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam pemahaman kita tentang evolusi bintang. Jupiter dulunya berbentuk datar dan tampak seperti permen M&M, dan Jupiter bukanlah satu-satunya planet datar di tata surya. Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi selama pembentukan planet, seperti terkunci pada matahari atau terhempas di antariksa. Yuk kita simak penjelasannya.
Bumi tidak datar, tapi Jupiter mungkin dulunya datar. Alih-alih berbentuk bola besar, planet gas raksasa di sistem kita mungkin awalnya lebih mirip paneku. Jupiter salah satu planet tertua di antara planet-planet tetangga kita, usianya 4,6 miliar tahun, sama seperti matahari. Di masa-masa awalnya, Jupiter kemungkinan terbentuk melalui proses yang disebut disinstability atau ketidakstabilan piringan. Semua berawal dari bintang. Ketika sebuah bintang terbentuk, awalnya tidak berupa bulatan, melainkan seperti piringan besar. Pada tahap ini, angin sangat panas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan berhembus. Debu di dalam piringan itu mengandung materi seperti karbon dan besi, beberapa di antaranya bertabrakan dan saling menempel, membentuk objek yang lebih besar. Debu berubah menjadi kerikil, kerikil berubah menjadi batu, dan batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menjadi semakin besar. Gas di dalam piringan membantu semua kepingan padat itu menyatu. Sebagian pecah, tapi sebagian lagi tetap menempel dan itulah yang menjadi bagian dasar planet. Ini disebut planetesimal. Bahkan planet gas raksasa seperti Jupiter pun awalnya berupa bintik-bintik debu yang lebih kecil dari rambut manusia. Pada akhirnya debu ini membentuk piringan gas yang besar dan berbentuk cincin. Piringan gas ini mulai berputar mengelilingi matahari dan bertambah besar dengan mengumpulkan gas dan batuan seperti bola salju. Raksasa gas itu istimewa, mereka lahir dari bagian yang dingin dari piringan. Di area yang dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat sehingga lebih mudah ditangkap. Di tempat-tempat ini, air bisa membeku dan potongan-potongan es kecil saling menempel dan bercampur dengan debu. Bola salju kotor ini berkumpul dan kemudian membentuk inti planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di area yang lebih hangat dan lebih dekat dengan bintang, planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mulai terbentuk. Setelah planet-planet es raksasa lahir, tidak banyak gas yang tersisa untuk planet-planet yang lebih kecil. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi planet-planet batuan untuk terbentuk setelah bintang lahir. Pada saat yang sama, matahari juga tumbuh, menyerap gas di dekatnya dan mendorong materi-materi lebih jauh lagi. Setelah miliaran tahun, piringan ini berubah total menjadi bintang bulat dengan sekumpulan planet, planet katai, asteroid, bulan, meteoroid, dan komet di sekelilingnya. Baru-baru ini simulasi menunjukkan kalau protoplanet, sebutan untuk bola berdebu di masa awal pembentukannya, tidak tampak seperti planet yang kita kenal. Untuk planet gas raksasa seperti Jupiter, bentuknya lebih mirip bola yang ditekan atau permen M&M. Tapi bukan yang isi kacang ya. Ketika matahari masih muda, piringan gas dan debu yang mengelilinginya menjadi dingin dan tidak stabil. Piringan gas dan debu ini mulai pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar dan bongkahan-bongkahan ini kemudian runtuh akibat gravitasi yang sangat besar dan membentuk Jupiter. Lama-kelamaan Jupiter menjadi planet gas raksasa berbentuk bulat. Ada banyak keanehan yang bisa terjadi selama proses pembentukan planet. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa Venus atau Uranus berputar ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain? Biasanya ketika sesuatu terbentuk dari piringan gas yang berputar, dia cenderung berputar ke arah yang sama. Misalnya jika kamu memutar beberapa bola pada seutas tali, bola-bola itu akan berputar dengan arah yang sama. Jadi secara teoritis, semua planet seharusnya berputar ke arah yang sama. Tapi ada banyak sekali objek yang bergerak cepat seperti komet dan asteroid di tata surya kita. Ketika menabrak planet, terutama pada masa-masa awal pembentukannya, tabrakan ini bisa membuat planet berputar ke arah yang berlawanan. Venus dan Uranus mungkin selamat dari tabrakan besar, untungnya keduanya tidak terlempar ke antariksa, gravitasi matahari dan planet-planet di dekatnya menarik mereka kembali ke tempatnya. Ada juga yang disebut planet yang terkunci pasang surut. Ini adalah benda-benda langit yang berputar sedemikian rupa sehingga satu sisi selalu menghadap ke bintangnya, sementara sisi lainnya tetap berada di dalam kegelapan abadi. Jadi satu sisi selalu sangat panas, sedangkan sisi lainnya sangat dingin. Jika kita berada di planet seperti itu, kita hanya bisa hidup di garis tipis antaranya. Planet-planet ini terbentuk ketika berada sangat dekat dengan bintang induknya, gaya gravitasinya sangat kuat dan seiring waktu, gaya ini memperlambat rotasi planet hingga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bintang.
Bayangkan kamu sedang berputar di kursimu, seseorang menghampiri dan saat memegang kursimu dengan tangannya, dia mulai berputar bersamamu. Dengan cara ini, kalian akan selalu saling berhadapan. Planet-planet yang terkunci secara pasang surut juga seperti itu. Bulan kita terkunci secara pasang surut terhadap bumi, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Sebagian di antaranya memiliki orbit yang sangat aneh, misalnya planet-planet dengan orbit yang sangat panjang butuh ribuan tahun untuk sekali mengelilingi bintang. Atau orbit yang sangat miring dan mirip komet, atau juga si Jupiter panas, yaitu planet-planet yang berada sangat dekat dengan bintang induknya, bahkan lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Tapi planet-planet ini tidak mungkin terbentuk di tempat yang sekarang. Ketika tata surya berevolusi, planet-planet tersebut berubah posisi karena suatu alasan. Penataan ulang ini disebut migrasi planet. Ada 3 cara utama migrasi ini terjadi. Pertama, karena gas dan debu yang berputar mengelilingi planet. Ketika sebuah planet menabrak materi-materi ini, dia akan membentuk pola spiral di dalam gas. Pola-pola ini bisa mendorong planet lebih dekat atau lebih jauh ke pusatnya, tergantung pada percampuran gasnya. Ini disebut migrasi yang digerakkan oleh gas. Inilah yang dialami Jupiter ketika bergerak mendekati matahari miliaran tahun lalu. Hal ini juga menjelaskan keberadaan Jupiter panas. Kedua, planet-planet besar bisa mendorong planet-planet yang lebih kecil sehingga mengubah lintasannya. Ketiga, gravitasi bintang bisa menarik planet sehingga orbitnya jadi lebih melingkar. Pernah dengar tentang planet pengembara? Bayangkan sebuah planet yang melayang di luar angkasa tanpa bintang untuk menjadi tambatan. Mereka seperti pengembara di galaksi kita yang ditakdirkan untuk berpindah-pindah selamanya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih banyak planet yang melayang bebas daripada planet yang terikat pada bintang. Di galaksi Bima Sakti saja ada triliunan planet pengembara yang berkeliaran. Ukurannya seringkali sebesar planet terbesar kita, Jupiter, tapi sebagian besar mungkin seukuran bumi. Beberapa bahkan memiliki atmosfer tebal yang membuatnya tetap hangat meskipun berada jauh dari bintang manapun. Beberapa di antaranya mungkin memiliki aurora yang luar biasa, sementara yang lainnya mungkin memiliki bulan dengan air dalam bentuk cair yang berpotensi menunjang kehidupan. Bahkan ada kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan ekstraterestrial. Planet-planet ini bisa bertabrakan dengan bintang lain atau bahkan dengan sebuah sistem keplanetan dalam perjalanannya melintasi antariksa. Kadang planet-planet itu terperangkap dalam gravitasi bintang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dilontarkan kembali ke antariksa. Tapi gimana planet-planet itu lahir ya? Kadang dalam proses pembentukan planet yang penuh kekacauan ini, tidak semua planet bisa berada dekat dengan bintang induknya. Sebagian terlontar dari tata suryanya akibat interaksi gravitasi yang kuat dengan planet lain atau bintang yang melintas. Planet-planet yang terlontar ini kemudian menjadi planet pengembara. Pada tahun 2012, para astronom menemukan sebuah sistem tata surya dari awal alam semesta. Sistem ini terdiri dari sebuah bintang dan 2 planet. Kita menyebutnya sistem fosil. Bintang itu sangat tua, sekitar 13 miliar tahun, hampir setua alam semesta kita. Sebagian besar hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Ini tidak biasa sih, karena planet biasanya terbentuk dari awan gas yang mengandung materi yang lebih berat. Saat itulah kita tahu kalau cara pembentukan planet di masa lalu berbeda dengan cara pembentukan planet sekarang. Kita tahu kalau bintang yang mengandung lebih banyak logam lebih mungkin memiliki planet. Dalam istilah astronomi, logam berarti unsur kimia apapun selain hidrogen dan helium. Di alam semesta awal tidak terdapat banyak logam. Sebagian besar logam terbentuk di dalam bintang dan kemudian disebarkan ke antariksa ketika bintang-bintang itu meledak. Jadi kapan planet pertama terbentuk? Sistem yang baru ditemukan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2 planet raksasa ini mengitari sebuah bintang yang memiliki kandungan logam sangat rendah dan sudah sangat tua. Seharusnya hal seperti ini sangat jarang, bahkan mustahil. Tapi ternyata ada. Artinya mungkin ada lebih banyak planet di sistem yang miskin logam daripada yang kita duga. Mempelajari planet-planet tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah pembentukan planet.
India bisa terbelah secara horizontal menjadi dua bagian saat menuju ke Eurasia. Pergerakan lempeng India yang mencakup sebagian besar Asia Selatan modern menyebabkan Himalaya tumbuh. Proses ini dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu ketika lempeng tersebut pertama kali menabrak Eurasia. Para ilmuwan dari Belanda telah menggunakan kekuatan simulator AI untuk melihat seperti apa wilayah ini kelak. Model komputer menunjukkan bahwa anak benua India akan bergabung dengan tanduk Afrika dalam waktu sekitar 200 juta tahun. Kota Mumbai dan Mogadishu yang ada saat ini akan menjadi tetangga. Mereka akan berada di sepanjang rantai pegunungan yang baru terbentuk yang oleh para ilmuwan diberi nama Somalaya. Di sisi lain dari formasi geologi ini, Madagaskar akan terhubung dengan Sumatera, sementara Kolkata dan Pulau Mauritius akan menempati wilayah yang sama. Sri Lanka akan lenyap karena menjadi bagian dari daratan India. Lebih jauh ke utara, para ilmuwan memprediksi bahwa Himalaya akan bertambah tinggi di masa mendatang. Ketika lempeng India terus bergerak ke utara, akan ada perubahan besar pada lanskap di sekitarnya. Garis patahan yang ada saat ini akan bergeser lebih jauh ke selatan. Puluhan ribu tahun di masa depan, mungkin tidak akan ada Nepal. Pegunungan Himalaya akan meluas ke samping dan menelan negara pegunungan itu sepenuhnya. Mungkin akan ada lebih banyak gempa bumi di bagian dunia ini karena pergerakan itu. Sebagian besar peneliti setuju bahwa kecepatan India bergerak ke utara ke Eurasia hampir 0,2 cm setiap tahun. Beberapa dari mereka berpikir bahwa hal ini terjadi karena daya apung lempeng tersebut. Hal ini mencegah lempeng India tenggelam ke dalam mantel yang membuat Tibet memiliki topografi yang lebih tinggi. Ahli lain percaya bahwa strukturnya melengkung di bawah tekanan. Proses ini menyerupai apa yang terjadi pada selembar kertas ketika didorong secara horizontal ke dinding. Ketika diberi tekanan lebih pada ujungnya, kertas tersebut mulai terangkat di bagian tengahnya. Di dunia nyata, tonjolan ini adalah dataran tinggi Tibet. Sebuah teori baru memberi kita penjelasan ketiga untuk proses tersebut. Makalah mereka masih harus melalui peninjauan sejawat, tapi temuannya sangat menarik. Tim peneliti internasional memperkenalkan sebuah konsep baru, delaminasi lempeng India. Istilah ini berarti pemisahan lapisan-lapisan pada material yang seharusnya terikat bersama. Bayangkan sebuah roti lapis yang terdiri dari irisan keju dan ham di antara dua roti. Keluarkan salah satu lapisan tersebut dari roti lapis dan kamu akan mendapatkan delaminasi. Dalam istilah geologi, proses ini melibatkan bagian atas lempeng yang terkelupas dan bergerak ke atas. Dalam kasus lempeng India, ini adalah bagian yang menopang ketinggian Tibet. Bagian bawahnya lebih padat yang menyebabkan tenggelamnya ke dalam mantel. Lempeng tektonik dengan cara ini mirip dengan kue berlapis-lapis. Koki menempatkan lapisan yang lebih kenyal dan padat di bagian bawah agar bagian atas yang lebih berat tidak menghancurkannya. Para ilmuwan mengembangkan tesis mereka dengan menganalisis gas helium dalam sampel air dari sumber air panas di wilayah tersebut. Helium-3 adalah isotop langka yang menunjukkan bahwa mantel dekat dengan permukaan bumi. Para peneliti mengukur rasio isotop helium di 200 mata air Tibet. Pola yang mereka lihat menunjukkan seberapa dekat mantel dengan permukaan Tibet Utara. Lebih jauh ke selatan, mereka menemukan banyak helium-4, isotop lain yang berarti lempeng tersebut masih utuh. Lempeng ini membentuk penghalang yang tidak dapat ditembus oleh helium-3 kecuali di satu wilayah dekat Bhutan di bagian timur Himalaya. Aktivitas seismik di wilayah ini merupakan bukti yang baik bahwa delaminasi, teori roti lapis, adalah nyata di sini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mantel sedang menyusup dari sisi timur dataran tinggi. Konsep ini mempertanyakan gagasan lama yang sudah diterima tentang perilaku lempeng tektonik. Para ilmuwan di balik penelitian ini menduga bahwa bentuk lempeng Hindia yang unik berkontribusi pada proses delaminasi. Lempeng ini paling tebal di titik paling utara dan paling tipis di sisi-sisinya. Jika itu semua benar, berarti tumbukan benua memiliki sifat yang lebih dinamis dan kompleks daripada yang diyakini oleh para ahli geologi sebelumnya.
Para ilmuwan masih belum memiliki cukup bukti kuat untuk membuktikan kebenaran teori baru ini. Ini hanyalah petunjuk. Pengeboran hingga kedalaman lebih dari 60 mil secara mekanis tidak mungkin dilakukan saat ini. Penggalian seperti itu diperlukan untuk memastikan 100% bahwa proses delaminasi sedang berlangsung. Dengan teknologi yang tepat, kita akan dapat lebih memahami bahaya yang terkait dengan gempa bumi di wilayah Asia Pasifik. Kawasan ini merupakan rumah bagi cincin api yang terkenal, di mana 75% gunung berapi di bumi berada. 9 dari 10 gempa bumi terjadi di sini. Lempeng tektonik India, Australia, Capricorn di bawah Samudra Hindia juga penting untuk memecahkan misteri tektonik bumi. Istilah yang digunakan para ahli geofisika untuk lokasi seperti itu adalah batas lempeng yang baru lahir. Ini adalah tempat di mana lempeng tektonik baru saja mulai saling tarik-menarik atau mendorong satu sama lain. Tempat-tempat ini merupakan tahap awal dari batas lempeng yang lengkap. Transformasi geologi seperti itu berlangsung dengan kecepatan hampir 5% dari 1 inci per tahun. Itu kira-kira sama panjangnya dengan lebar sehelai spaghetti. Hal ini seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan kita dari sudut pandang saat ini. Lempeng India, Australia, Capricorn ditakdirkan untuk terbelah menjadi 2 selama puluhan juta tahun. Para ilmuwan dari Prancis mempelajari catatan 2 gempa bumi yang terjadi pada 2012 dan menyimpulkan bahwa pasti ada batas yang baru lahir di sana. Gempa bumi biasanya terjadi di tempat di mana 2 atau lebih lempeng tektonik bertemu. Tapi gempa di Samudra Hindia terjadi di tengah-tengah lempeng. Para ilmuwan menggunakan pemindaian sonar untuk memetakan dasar laut dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah meneliti lebih lanjut wilayah laut di lepas pantai Australia Barat, para peneliti menemukan jaringan kompleks yang terdiri dari 62 cekungan yang saling tarik-menarik di sepanjang zona patahan. Data ilmiah ini mendukung gagasan bahwa lempeng tektonik perlahan tapi pasti sedang pecah. Ini adalah bukti lain bahwa lapisan luar planet kita bersifat dinamis, bukan statis. Dalam beberapa kasus, kamu tidak perlu menjadi seorang ilmuwan untuk mengetahui kekuatan bawah tanah yang dahsyat ini. Retakan besar muncul hampir dalam semalam akibat hujan lebat di wilayah seismik aktif di pedesaan Kenya. Pertama pada tahun 2018 dan kemudian lagi pada tahun 2023. Penduduk setempat menamai retakan yang terbesar dengan sebutan The Grand Kenya. Kejadian-kejadian ini bukanlah kejadian yang terjadi sekali saja, melainkan merupakan sinyal dari sistem retakan Afrika Timur, bagian dari lembah celah besar. Fenomena geologi yang sangat besar ini, yang membentang dari Yordania hingga Mozambik, menunjukkan kepada kita pemisahan benua Afrika secara bertahap menjadi 2 anak benua. Kamu dapat menemukan lembah retakan di seluruh dunia sebagai bukti bagaimana pergerakan lempeng tektonik mengubah planet ini. Retakan Afrika Timur menunjukkan dinamika yang mendasari lempeng Nubia dan Somalia. Lempeng Nubia menopang sebagian besar Afrika dan lempeng Somalia yang lebih kecil menopang tanduk Afrika. Keduanya secara bertahap bergerak menjauh satu sama lain yang menyebabkan terbentuknya celah-celah di dalam lembah retakan. Proses pemisahan benua ini yang berlangsung sedikit lebih cepat daripada yang terjadi di India, pada akhirnya akan menyebabkan terbelahnya Afrika menjadi 2 benua. Keseluruhan proses ini yang akan terjadi dalam 10 hingga 50 juta tahun ke depan menandai peristiwa geologi penting yang mengingatkan kita akan transformasi historis bumi. Terakhir kali geografi planet kita berubah secara drastis adalah pada periode Jurassik. Peta dunia dari periode tersebut terlihat mudah dikenali, tetapi posisi daratannya aneh dari sudut pandang modern. Di bagian utara, Eurasia masih terhubung secara longgar dengan Amerika Utara yang pada saat itu disebut Laurasia. Daratan ini perlahan-lahan bergerak menjauh dari superkontinen Gondwana lebih jauh ke selatan. Ini terdiri dari apa yang kita kenal sekarang sebagai Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Pada saat itu, lempeng India lebih dekat ke Madagaskar daripada ke Eurasia seperti saat ini. Ada banyak sekali komunitas organisme kecil yang tidak biasa, yang hidup di Laguna, di Patagonia. Dan mereka adalah bentuk kehidupan pertama yang pernah ada. Tidak ada yang tahu tentang mereka sampai 2 ilmuwan, Brian dan Maria, pergi menjelajahi daerah-daerah tertentu di Patagonia.
Patagonia menempati hampir setengah dari wilayah Argentina, dan hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Hanya beberapa petani dan peternak domba yang sebagian besar tinggal di dekat sungai dan menanam berbagai macam tanaman seperti apel, pir, dan alfalfa. Dahulu kala, tempat ini merupakan tempat yang liar dan jauh tempat suku-suku Indian tinggal. Tapi kali ini kita akan mengikuti jejak bentuk kehidupan yang muncul jauh sebelum manusia dan melihat lebih dekat mikroorganisme menarik yang ditemukan Brian dan Maria. Mereka berdua harus berkendara selama 9 jam melalui jalan yang tidak mulus untuk mencapai tempat tujuan. Mereka tinggal di sebuah desa kecil, hanya 35 orang yang tinggal di sana. Orang-orang ini bergantung pada satu mata air karena hampir tidak pernah turun hujan di sana. Pada malam terakhir di desa tersebut, Brian menyadari bahwa citra satelit yang diambilnya menunjukkan serangkaian laguna yang hanya berjarak 16 km. Keesokan harinya, tim kecil itu melompat ke dalam mobil dan pergi ke jalan sejauh yang mereka bisa, sampai jalan menjadi terlalu sulit untuk dilalui. Mereka terus mendaki di sisa perjalanan. Perjalanan menjadi sulit karena mereka harus membawa air untuk menghadapi sinar matahari yang menyengat. Di beberapa tempat mereka akhirnya tenggelam hingga ke lutut dalam lumpur yang terbuat dari garam. Di atas sana ada 12 laguna dengan air yang sangat jernih. Tempat itu sendiri tidak menawarkan banyak hal kecuali air yang sangat asam dan asin serta sinar matahari yang sangat terik. Namun, rasanya seperti kembali ke masa lalu karena kondisinya seperti kondisi bumi bertahun-tahun yang lalu. Ketika Brian memeriksa laguna, dia terkejut melihat banyak mikroorganisme yang tidak biasa di sana. Kita menyebutnya stromatolith, dan mereka sangat kecil sehingga kita bahkan tidak bisa melihatnya tanpa mikroskop. Tapi makhluk itu berkumpul dan membentuk komunitas yang besar. Di masa lalu, banyak spesies yang tidak biasa hidup dengan cara ini. Misalnya, Cyanobacteria. Mereka penting pada masanya karena mereka menghasilkan oksigen. Bumi pada tahap awal tidak memiliki banyak gas ini di atmosfernya. Stromatolith pertama mungkin dibentuk oleh beragam jenis bakteri yang tidak menghasilkan oksigen dan hidup damai di sana. Mereka membentuk lapisan-lapisan menumpuk di atas satu sama lain sehingga setidaknya beberapa di antaranya bisa mendapatkan sedikit sinar matahari. Mereka menggunakan pasir dan cairan lengket untuk tetap berdekatan. Brian juga sangat terkejut karena itu adalah stromatolith hidup terbesar yang pernah dilihatnya. Stromatolith hidup biasanya tumbuh setinggi lebih dari 1 meter. Tapi yang baru ditemukan ini memiliki lebar 5 meter dan tinggi beberapa meter, sangat besar dibandingkan dengan stromatolith yang hidup di tempat lain. Dan fosilnya bahkan lebih besar. Dahulu kala, mereka bisa tumbuh lebih besar dari saat ini karena tidak ada banyak spesies lain yang bisa memangsa atau menyakiti mereka. Selain itu, saat ini ada banyak organisme lain yang dapat tumbuh lebih cepat dan lebih besar dari mereka dan mengambil ruang mereka. Itulah sebabnya stromatolith hanya dapat bertahan hidup di tempat-tempat langka di mana hampir tidak ada makhluk lain yang dapat hidup, seperti di laguna yang sangat asin yang terletak jauh di atas permukaan laut di Punya de Atacama. Stromatolith yang ditemukan di sana adalah yang paling terkenal, karena mereka mungkin merupakan contoh terbaik dari kehidupan paling awal di planet kita. Namun mereka sebenarnya bukan bentuk kehidupan pertama di bumi. Fosil tertua mereka berusia 3,5 miliar tahun, sementara beberapa bukti lain yang kita miliki menunjukkan bahwa kehidupan di planet kita muncul sekitar 4,1 miliar tahun yang lalu. Mungkin beberapa stromatolith juga hidup pada masa itu, tapi bumi sudah banyak berubah sejak saat itu dan tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi. Sekilas semua ini mungkin tidak terlihat penting karena belum ada yang menemukan makhluk eksotis dan aneh yang belum pernah dilihat di dunia ini. Tapi ini adalah contoh penting dari pencarian kehidupan di tempat lain di alam semesta. Para ilmuwan yang tertarik untuk mempelajari Mars sering datang ke tempat ini karena mungkin saja mirip dengan rupa planet merah itu di masa lampau. Jika ada fosil yang tersembunyi di bebatuan purba di Mars,
Mungkin saja fosil itu mirip dengan stromatolith ini. Sebuah negeri yang jauh di sana telah mengungkapkan beberapa rahasianya, Antartika, dengan dunia yang hilang yang ditemukan di bawah esnya. Antartika tidak selalu menjadi tanah yang dingin dan terisolasi dari salju dan lapisan es. Dulunya, Antartika merupakan bagian dari super benua Gondwana, bersama dengan wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat, Afrika, Australia, Semenanjung Arab, dan anak benua India. Namun, pada suatu saat, benua ini memisahkan diri dan membangun kehidupannya sendiri. Benua ini terbentuk ketika daratan lain mulai menjauh, yang kemudian menciptakan garis pantainya sendiri. Tapi Antartika juga berbeda dalam banyak hal lainnya saat itu. Dulunya, Antartika adalah sebuah daratan yang ditutupi oleh hutan yang megah dan sungai-sungai yang penuh dengan kehidupan. Para ilmuwan menggunakan radar dan satelit untuk menjelajahi dunia misterius yang tersembunyi di bawah es di sana. Tanah purba yang dekat dengan Samudra Hindia ini luasnya sebesar negara bagian Maryland, Amerika Serikat atau Belgia. Usianya lebih dari 14 juta tahun. Beberapa penelitian mengatakan bahwa daerah ini terbentuk lebih dari 34 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Antartika mengalami pembekuan yang dalam. Pada awalnya suhu di sana lebih tinggi, mungkin seperti cuaca di Patagonia atau hutan hujan beriklim dingin di Tasmania, Selandia Baru, atau bahkan mungkin lebih tropis dari itu. Namun, ketika iklim menjadi lebih dingin, gletser kecil mulai terbentuk di bukit-bukit yang dekat dengan sungai. Lembah-lembah tenggelam lebih dalam karena semua es yang menutupinya. Dan kemudian, suhu turun semakin rendah dan lapisan es raksasa menutupi seluruh benua, menyembunyikan gletser-gletser tua itu. Sungai-sungai membentuk dunia yang hilang ini sejak lama, jauh sebelum akhirnya tertutup es setebal hampir 3,2 km di beberapa tempat. Studi ilmiah di area ini menunjukkan bahwa lanskap tersebut dulunya penuh dengan dataran tinggi dan pegunungan. Es yang telah terbentuk di atas Antartika membuat seluruh area menjadi sangat dingin, sehingga lanskapnya tidak bisa terkikis lagi. Itu berarti semuanya pada dasarnya tetap sama dan tidak tersentuh di bawah es selama jutaan dan jutaan tahun. Yang menarik adalah bahwa kita tidak banyak mengetahui tentang daratan yang tersembunyi di bawah es ini dibandingkan dengan permukaan Mars. Salah satu cara untuk mengeksplorasinya adalah dengan mengebor lapisan es untuk memeriksa sampel sedimen di bawahnya. Sampel ini bisa memberitahu kita lebih banyak tentang flora dan fauna purba yang membeku di bawahnya. Ini bukan metode baru. Metode serupa pernah digunakan untuk mengumpulkan sampel berusia 2 juta tahun di Greenland. Australia juga memiliki dunia rahasianya sendiri. Organisme purba ditemukan tersembunyi di bebatuan di bagian utara benua ini yang berusia sekitar 1,6 miliar tahun. Makhluk-makhluk mikroskopis ini merupakan bagian dari keluarga yang disebut Eukaryota. Anggota familinya yang ada saat ini meliputi tanaman, jamur, hewan, dan bahkan organisme kecil yang hanya memiliki satu sel seperti amuba. Semua makhluk hidup yang memiliki inti dalam selnya, termasuk kita, dapat menelusuri silsilah keluarga mereka hingga ke salah satu anggota tertua dari famili ini. Anggota tersebut disebut sebagai nenek moyang eukariotik terakhir dan hidup lebih dari 1,2 miliar tahun yang lalu. Organisme purba itu lebih kompleks dan lebih besar dari bakteri. Mungkin mereka adalah predator pertama di bumi yang memburu bakteri. Percaya nggak kamu, gurita adalah pengunjung dari luar angkasa. Kejadiannya seperti ini. Telur gurita yang tersimpan di dalam es yang terjebak dalam benda-benda angkasa jatuh ke bumi. Kemudian, mereka akan bercampur dengan informasi genetik yang sudah ada di planet kita. Lalu, gurita pun lahir. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk membenarkan bahwa gurita yang sangat cerdas adalah makhluk luar angkasa. Namun, ide ini didasarkan pada teori yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang dikenal dengan nama panspermia. Panspermia adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta, tidak hanya di planet. Jadi, benda-benda seperti debu antariksa, asteroid, dan bahkan wahana antariksa pun memiliki kehidupan yang menempel padanya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan melintasi galaksi, kehidupan pun disebarkan. Pemikiran ini menjadi polemik
ketika bertentangan dengan gagasan bahwa semua kehidupan berasal dari planet kita. Tapi, meskipun teori gurita baru ini menyegarkan, teori ini tidak berkontribusi terlalu besar dalam pencarian kehidupan di planet lain. Teori ini terlalu hipotetis. Gurita ternyata berusia sangat tua. Fosil tertua yang diketahui berasal dari hewan yang hidup hampir 300 juta tahun yang lalu. Sebagai informasi, ini terjadi sebelum dinosaurus menjelajahi bumi. Tunggu, masih ada lagi. Lengan gurita memiliki pikirannya sendiri. Itu karena 2/3 dari neuron mereka berada di lengan, bukan di kepala. Ini berarti lengan mereka bisa memecahkan masalah cara membuka kerang, sementara pemiliknya mengkhawatirkan hal lain. Ini baru multitasking tingkat ninja. Dan seperti hewan lain, misalnya simpanse dan lumba-lumba, gurita terbukti pandai bermanuver dengan alat, seperti memungut cangkang kerang dan menggunakannya sebagai rumah sementara. Tentu saja hewan yang paling cerdas di planet kita adalah manusia, menurut manusia. Namun kita tampaknya tidak memberikan penghargaan yang cukup kepada babi. Babi sangat pintar sehingga mereka bisa bermain video game. Tidak, bukan Minecraft. Tapi dalam sebuah penelitian akademis baru-baru ini, para ilmuwan menyuruh 4 ekor babi memainkan sebuah permainan joystick. Mereka harus memanipulasi stick agar bola yang bergerak bisa menabrak dinding dan mereka akan mendapatkan hadiah. Keempat babi itu berhasil dengan baik dalam tes tersebut, yang bahkan mengejutkan para ilmuwan. Burung merpati juga berhasil dalam tes yang mengesankan. Mereka dilatih untuk membedakan lukisan Picasso dengan lukisan Monet, yang tidak sulit mereka pelajari. Kemudian, mereka dapat menerapkan pengetahuan ini untuk mengidentifikasi karya seni yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang berarti mereka benar-benar memahami perbedaan dari masing-masing pelukis. Jika kita menempatkan kanguru dalam kontes kemampuan hewan paling menakjubkan, mereka akan menang. Hal ini terutama karena mereka melanggar aturan berkaki 4. Spesies kanguru yang istimewa, kanguru merah, menggunakan ekornya untuk membantu mendorongnya ke depan. Secara visual, kanguru ini memiliki 4 kaki, tapi dalam praktiknya ia menggunakan 5 kaki. Mereka secara biologis dibentuk untuk menggunakan ekornya sebagai anggota tubuh kelima karena ekornya penuh dengan tulang belakang yang diartikulasikan dan otot-otot yang tebal. Tentu saja, ini adalah hewan Australia. Terlepas dari lelucon ini, Australia adalah rumah bagi berbagai hewan unik, seperti ular paling berbisa di dunia. Reptil yang tidak terlalu imut ini dikenal sebagai taipan pedalaman dan bisa yang dimilikinya cukup untuk melumpuhkan 100 orang dewasa. Dan masih dalam topik hewan berbahaya, pulau ini juga merupakan rumah bagi salah satu laba-laba paling berbisa di dunia, laba-laba jaring corong, yang dapat ditemukan tidak terlalu jauh dari pusat kota Sydney. Astaga! Little Mermaid mungkin telah menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan di bawah laut itu menyenangkan, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang cara-cara hidup aneh ikan anglerfish. Anglerfish adalah jenis ikan istimewa yang memiliki moncong besar yang terhubung ke bagian depan tubuhnya. Mereka terlihat seperti selalu memegang lentera di depannya. Hanya saja, lentera kecil yang mereka bawa adalah jenis bioluminesensi. Dan itu jauh dari kata romantis, karena anglerfish menggunakannya untuk memikat ikan yang lebih kecil sebagai makanan mereka. Pada tahun 1999, para ilmuwan menemukan bahwa si kecil ini menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keadaan terbalik. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Melayang-layang di dasar Samudra Pasifik pada kedalaman sekitar 5.000 meter, di mana cahaya hampir tidak bisa menjangkaunya. Di sanalah mereka berada. Mereka melakukan ini karena mereka hidup dekat dengan dasar laut. Lentera yang ada di tubuh mereka menerangi tanah untuk mencari makanan. Mereka mungkin aneh, tapi cukup pintar. Baru-baru ini para ilmuwan telah menemukan spesies hewan yang tidak memiliki otak dan kepala, tapi cukup cerdas. Perkenalkan Brittle Star atau disebut juga bintang mengular. Makhluk berlengan 5 ini adalah seikat saraf dan telah membuktikan bahwa ia sangat pintar. Dalam sebuah eksperimen baru-baru ini, para ilmuwan meredupkan cahaya saat mereka memberi makan Brittle Star makanan favorit mereka, udang yang lezat. Setelah 10 bulan dikondisikan,
Bayi-bayi ini akan keluar dari persembunyiannya segera setelah para ilmuwan mematikan lampu di ruangan tempat mereka berada. Tentunya, mereka mengharapkan untuk menikmati makanan yang lezat. Kita seharusnya tidak menilai otak dari ukurannya, atau tidak adanya otak dalam kasus ini. Ada sesuatu yang dikenal sebagai perilaku kucing oranye, dan ternyata ini bukan sekedar meme. Sejauh ini, para ilmuwan telah dapat memahami bahwa warna bulu berhubungan dengan jenis kelamin kucing. Dan karena warna oranye adalah kromosom X, kucing oranye biasanya jantan, seperti Garfield. Apa yang disebut perilaku kucing oranye menggambarkan kucing oranye sebagai agen kekacauan. Sekali lagi, sangat mirip dengan Garfield. Namun, belum ada penelitian konklusif mengenai apakah warna bulu dan perilaku kucing benar-benar terkait. Dalam hal penglihatan, udang mantis mungkin memiliki penglihatan yang paling psikedelik di antara semua hewan. Makhluk yang tampak lucu ini memiliki 16 jenis fotoreseptor, dengan 5 diantaranya diperuntukkan bagi spektrum ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, yang tidak terlihat oleh manusia. Hal yang masih belum dipahami oleh ilmu pengetahuan adalah bagaimana tepatnya udang mantis ini melihat dunia di sekitar mereka. Tentu saja, mereka bisa melihat sekumpulan warna, tapi mereka tidak bisa membedakan semua warna tersebut di antara mereka sendiri. Bisa jadi, mereka hanya melihat banyak warna yang sangat jelas dan sangat buram, tapi kita belum menemukan cara untuk memeriksanya. Mengatakan bahwa kungkang itu lucu adalah pernyataan yang meremehkan. Mereka mungkin salah satu hewan paling ramah di hutan, tapi masih ada lagi. Jika kamu melihat lebih dekat pada mantel bulu mereka, kamu akan melihat sedikit warna hijau. Warna hijau ini sebenarnya adalah ganggang kecil yang tumbuh bersama kungkang. Tumbuhan ini membantu kungkang berkamuflase dengan lebih baik di hutan, tapi juga memelihara mereka. Celah-celah kecil di dalam bulu kungkang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk reproduksi ganggang, dan para ilmuwan telah menemukan spesies ganggang yang tidak ada di tempat lain di dunia. Mereka bertahan hidup dengan sedikit bantuan dari teman-temannya. Jauh di dalam gurun Sahara, kamu akan menemukan makhluk kecil yang dikenal sebagai rubah fennec. Hewan bertelinga besar ini beradaptasi dengan sempurna untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Telinga yang besar membantu mereka untuk mengusir panasnya gurun yang tak tertahankan, serta membantu mereka berburu mangsa di bawah tanah. Lihatlah makhluk ini. Tidak seperti namanya, panda merah lebih mirip dengan rakun daripada panda raksasa. Kamu akan menemukan banyak makhluk seukuran kucing ini di wilayah Himalaya, melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dan berkumpul bersama untuk menghangatkan diri dari cuaca yang keras. Mereka lembut dan ramah, seperti sepupu panda besar mereka, dan sesekali menikmati makan beberapa batang bambu. Lalu kita punya lebah. Dibandingkan dengan manusia, otak lebah hanya sebesar kepala peniti. Namun, mereka mampu melakukan hal-hal yang mencengangkan. Katakanlah seekor lebah kehabisan energi setelah melakukan penerbangan pencarian yang panjang. Lebah ini sangat membutuhkan setetes madu untuk terus terbang. Tapi cerdasnya, ia tidak perlu kembali ke sarang untuk mengisi ulang tenaga. Dia bisa meminta setetes madu kepada sesama lebah langsung dari perut lebah lain dan terus terbang. Jenis sistem terdesentralisasi ini memungkinkan mereka membangun masyarakat yang sangat efektif. Lebah tidak perlu memotong antrian di depan sarang madu. Misalnya, bercanda deng.